Pemirsa, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini dipimpin langsung oleh 3 Jenderal Polri. Tiga Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alpha Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Di tengah medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun terus dilakukan. Sebanyak 521 personil gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai, hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alpha Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa kasus kepemilikan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru divonis 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah menanam, memelihara narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja seberat 1 kilogram. Persidangan ketiga terdakwa kasus kepemilikan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur digelar di Pengadilan Negeri Lumajang Selasa siang. Terdakwa masing-masing Tomo, Tono, dan Bambang menjalani vonis secara bergiliran di ruang Garuda yang dipimpin Hakim Ketua Redite Ika Septina. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum karena menanam, memelihara narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja melebihi 1 kilogram. Vonis yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Usai vonis, ketiganya menyatakan pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Karena hal ini sudah jadi kami akan melakukan pikir-pikir dulu. Untuk selanjutnya apakah nanti ada banding ataukah tergantung dari omongan saya nanti kepada Bambang atau terdakwa gitu. Sebelumnya, kasus temuan ladang ganja di kawasan hutan Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang yang masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terungkap pada September 2024. Ditemukan 59 titik ladang ganja dengan total barang bukti sebanyak 47.000 lebih tanaman ganja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax untuk menerasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Lihat modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim, yaitu Dr. Honoris Causa Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur, khusus untuk warga Jawa Timur, tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk menjadi korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai 43 juta rupiah, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan pernyataan apapun. Belum diketahui pihak-pihak mana atau siapa saja yang dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risma lakukan, Pak Nisa Fadila Sajada lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi